Impact Kids. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di acara Impact Kids. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami sudah dapat bangun pagi dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan beri kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan nanti. Terima kasih banyak Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Cerita kita hari ini berkisah tentang seseorang yang dulu memutuskan hubungan dengan keluarganya. Dia pergi dari rumahnya, dia tidak punya hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya. Sampai suatu hari kedua orang tuanya meninggal. Lalu anak ini kembali ke rumah orang tuanya untuk meminta warisan. Orang ini hanya mau uang saja dari orang tuanya. Apakah kalian mempunyai sifat seperti orang itu? Tidak peduli dengan Tuhan, tapi hanya mau berkatnya saja? Tuhan mau memberkati kita, tetapi kita juga harus punya hubungan yang baik dengan Dia. 1 Yohanes 1 ayat 12 berbunyi, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Cerita kita hari ini berjudul Warisan yang Hilang. Saat Jack masuk ke ruang tamu, dia melihat ayahnya sedang menonton berita. Dan berita itu tentang seseorang yang ingin minta warisan yang banyak. Jack yang hanya mendengar bagian akhir dari berita itu bertanya ke ayahnya, "Yah, harusnya kan orang itu mendapat warisan saat orang tuanya sudah meninggal. Dia kabur dari rumah saat umurnya 16 tahun jelas ayahnya. Dan itu sudah 30 tahun yang lalu. Dan selama itu juga dia tidak pernah menghubungi keluarganya. Padahal keluarganya termasuk orang tuanya selama ini terus-menerus mencari dia. Ternyata orang itu sudah pindah keluar kota. Keluarga dan orang tuanya juga terus berusaha untuk menjalin hubungan dengan orang itu. Tetapi dia selalu menolaknya. Bahkan untuk bicara pun dia tidak mau. Sampai orang tuanya meninggal pun dia tidak peduli. Tapi sekarang kan dia sudah kembali ya, kata Jack. Setidaknya dia bisa mendapat sedikit warisan dong ya. Ayah kemudian berkata, "Sepertinya tidak akan. Orang tuanya sudah berusaha menghubunginya, tapi tidak ditanggapi. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak memasukkan namanya ke penerima warisan seandainya mereka meninggal," kata ayahnya. Jack lalu berkata, "Jadi orang itu sekarang kembali saat orang tuanya telah meninggal untuk menuntut warisan ya?" "Iya, tapi sudah terlambat," kata ayah. Dia menuntut ke pengadilan, tetapi hakim menolak tuntutannya. Jadi orang itu tidak berhak menerima warisan sedikit pun. Wow, pasti dia sangat menyesal tidak berbaikan dengan kedua orang tuanya saat masih ada kesempatan, kata Jack. Ayah mengangguk lalu berkata, dia tidak hanya kehilangan warisan saja, tapi dia juga kehilangan kesempatan untuk berbaikan dengan orang tuanya. Tapi di zaman ini banyak kejadian seperti itu. Maksud ayah, saat ini banyak orang yang kabur dari rumah dan bermusuhan dengan orang tuanya? Tanya Jack dengan terkejut. Saat ini memang banyak kejadian seperti itu, kata ayah. Ayah berpikir sekarang tentang warisan dari Tuhan Yesus. Karena dosa, kita menjadi bermusuhan dengan Tuhan. Tapi Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan kita dengan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anaknya. Tapi kalau kita menolak didamaikan dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan terus rusak. Jika itu terjadi, maka saat kita meninggal nanti, warisan yang diberikan Tuhan untuk kita tidak akan kita terima, karena kita bukanlah anak-anaknya. Jadi, sangatlah penting kita menerima Tuhan Yesus agar hubungan kita dengan Tuhan dapat didamaikan dan kita menjadi anak-anak Tuhan.
Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian yakin mendapatkan warisan yang dijanjikan Tuhan? Warisannya itu jauh lebih berharga dari sekedar uang, tapi hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Dan warisan ini akan diberikan kepada semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, jangan tunda-tunda lagi sebelum terlambat. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian, dan kalian akan menjadi anak-anaknya yang akan menerima warisan dari Dia. Ayat tema kita hari ini diambil dari Efesus 1 ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dan kalimat kunci kita hari ini adalah warisan Tuhan akan mengubah hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, beri kami hikmat Tuhan, agar kami dapat terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus percaya dan beriman bahwa Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Tuhan Yesus, dan beri kami hikmat juga Tuhan, agar kami dapat menceritakan itu kepada teman-teman kami yang lain. Terima kasih banyak Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi semuanya. Impact Kids.